فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang kelima, sedekah adalah bukti atas keimanan yang benar. Jadi kalau orang sudah mau suka bersedekah dan dia tidak perhitungan lagi, berarti bukti iman dia luar biasa. Kalau Anda masih jalan sama seseorang dan masih perhitungan, bantu nggak ya, nggak usah. Ini berarti masih diragukan masalah kesempurnaan imannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Selalu bersih dari najis, rapi, bersih, wangi. Ini bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan mengucapkan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Dan mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya akan memenuhi, akan dibalas pahala, yang pahala itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian wassalatu nur, wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti nyata atas iman seseorang, kata Nabi SAW. Ini saksi bahasan kita. Wassabru dhiya, sabar itu pelita hidup. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, Quran itu bisa menjadi penolongmu atau justru menjadi penyebab kau dihukum karena kau tidak mengamalkannya. Kullu nafsin yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Maka setiap orang, setiap jiwa itu ya, menjual dirinya. Berusaha dan menjual dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dengan kebaikan dan ada yang menghancurkan dengan dosa dan kemaksiatan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, arti daripada burhan atau bukti nyata ialah bahwa sedekah itu hujjah. Ya, dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak melakukannya. Karena ia tidak meyakini keutamaannya. Lalu barang siapa bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Jadi potongan dari sabda Nabi SAW, as-sadaqatu burhan, menunjukkan bahwa sedekah adalah satu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim. Dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Jadi bukan hanya sekedar membantu orang, tapi memang bukti keimanan dia. Yang keenam, sedekah itu sebagai tebusan bagi seseorang muslim dari belenggunya. Sebagaimana dinukil dari Nabi SAW tentang kisah Nabi Yahya AS. Beliau mengatakan kepada penganutnya, dan Nabi SAW nukil tentang itu, wa amurukum bis sadaqah, fa inna mathala dhalika kamathal rajulin asarahu al-adu, fa'awthaku yadahu ila unuki wa qaddamu liyadribu unuqah, faqala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir, fafadha nafsu minhum. Aku perintahkan kalian sedekah, sedekah, terus sedekah yang banyak, jangan perhitungan lagi. Karena perumpamaan orang yang sedekah itu seperti orang yang ditawan oleh musuh dan diikat kedua tangannya ke lehernya dan akan dipenggal. Lalu dia mengatakan, aku membayar atau menembus diriku dengan ini dan itu. Dia kasih hartanya sampai dia bebaskan dirinya. Ya. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyerupakan seseorang pemberi sedekah sebagai tawanan. Lalu sedekah hadir untuk membebaskan dari tawanan. Itu perumpamaan dalam hadis tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut mengatakan, hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya, bukti tentang keimanan adalah keberadaannya. Dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun dari seorang yang jahat. Atau dari seseorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir. Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi oleh di antara manusia, baik yang terpelajar maupun tidak, kata beliau. Jadi orang kafir pun sedekah itu kalau dia ikhlas, dia berikan tulus, juga Allah akan menyelamatkan dia dari bencana, walaupun tidak dicatat pahala untuk dia. Yang ketujuh, Allah pasti akan ganti semua sedekah yang dikeluarkan. Makin besar Anda keluarkan, maka makin besar balasannya. Wahai orang yang masih suka perhitungan untuk memberi orang tuanya, kerabatnya, masjid, ya, pesantren, dan seterusnya. Lawan itu dari syaitan. Sedekahkan yang terbaik. Ingin dapat ikan paus, gunakan kapal tanker. Kail kecil tidak akan bisa. Mau kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan, sedekahnya 100 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Akhi dan ukhti. Kalau biasa 1000, pindah ke 2000.
pindah ke 5.000, pindah ke 10.000, pindah ke 100.000, pindah ke 1 juta. Cari angka yang belum pernah Anda keluarkan. Begitu dalam jiwa syaitan goda, nanti begini dan begitu. Lawan, a'udzubillahi, coba. Praktekin ini resep. Allah menjanjikan pasti menggantinya. Dan demi Allah benar ini. Saya sumpah atas Allah ini benar. Perhatikan dalam surah Saba ayat 39. Allah pastikan. Surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakan, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantikannya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yukhlifu, Allah pasti akan ganti. Dikuatkan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di nomor 993 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha tinggi dan maha berkah dan maha tinggi berfirman dalam hadis qudsi ya bna Adam anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, sedekah dulu baru aku berinfak kepadamu. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lewatkan satu hari kecuali ada sedekah ya. Karena hadis ini mulia. Kita akan mendapatkan doa malaikat. Kata Nabi SAW, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqul." Tidak ada satu pagi pun di mana seorang hamba hidup di pagi itu, kecuali di pagi itu ada 2 malaikat yang Allah turunkan dan berkata, fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang suka bersedekah atau bersedekah ganti rezeki yang luas. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, binasakanlah orang yang kikir, yang tidak bersedekah. An-Nawawi berkata rahimahullah tentang masalah potongan dan binasakanlah orang yang bakhil. Kata beliau, para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak terpuji dan untuk keluarga juga tamu. Sedekah-sedekah ya, dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan, sedangkan menahan diri dari infak yang tercela adalah menahan diri hal-hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, makna daripada ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang-orang fakir. Ya. Kata Ibnu Hajar, ya maaf, ini perkataan Nawawi sudah selesai. Rupanya Nawawi cuma mengatakan yang dimaksud dengan berinfak ini adalah berinfak pada hal yang baik. Ya. Masalah potongan hadis dan binasakanlah harta atau binasakanlah orang yang bakhil atau pelit ya, tidak bersedekah, kata Ibnu Hajar, ini perkataan lainnya. Jadi bukan perkataan An-Nawawi. Ibnu Hajar berkata, adapun doa untuk kehancuran mengandung 2 makna. Makna hancurnya harta itu sendiri yang sudah dikumpulkan, dan makna juga hancurnya jiwa orang tersebut. Yaitu maknanya dalam sekali. Yang ke-8, pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Apalagi kalau dia sedekah yang rutin, ya, yang jariyah, yang sifatnya memang berjalan terus, ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amalu illa min 3." Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Sedekatin jariyah, sedekah yang terus bergulir. Sumur, jembatan, wakaf tanah buat masjid, rumah anak yatim, pesantren dan seterusnya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, oleh karena itu di sini sedekah ya kita rutinkan memberikan kepada orang, apalagi yang sifatnya jariyah. Kemudian sedekah juga yang ke-9 bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dosa ini penghambat rezeki, penghambat fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar.
Sedekah itu bisa menghapus kesalahan, menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Jadi ini luar biasa gitu manfaat-manfaatnya ya. Kemudian yang kita bisa ambil juga yang ke-10 ya. Yaitu dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar al-Anuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'i du'a." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bentengilah harta kalian dengan zakat dan siapkan doa untuk menghadapi musibah. Dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra gitu. Dan juga Al-Albani menyatakan hasan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyebutkan dalam Tarikhul Baghdad. Ya. Tapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Dan ini juga termasuk teman-teman sekalian hal yang mendasar sekali yang bisa insya Allah ya, kalau ada orang sakit dia mau sembuh dari penyakitnya, dia bisa ya, menyebutkan atau bersedekah dengan niat untuk itu ya. Kemudian yang terakhir yang ke-11 adalah hal yang luar biasa, dan ini riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah dalam musnad beliau. Beliau juga punya musnad hadis ya. Hadis ya, yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun hingga saya tidak memiliki anak. Sudah sekian tahun menikah, harta ada, badan sehat, istri sehat, tapi tidak ada anak. Saya ingin punya ada keturunan. Sudah berusaha ikhtiar sana sini, belum juga dikasih oleh Allah." Maka kata Nabi SAW hadis yang mulia, "Fa'aina anta min kathratil istighfari wa kathratil sadaqah turzaku bihima." Di mana kamu dari memperbanyak istighfar? Memperbanyak ya, bukan cuma astagfirullah 1-2 kali, memperbanyak istighfar terus panjang dia butuh hajat sampai Allah kabulkan hajatnya, dan juga sedekah yang dengan keduanya engkau pasti akan diberikan rezeki. Istighfar, sedekah, terus. Dikatakan dalam riwayat ini, dan laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar, rutinkan dan juga rutinkan sedekah. Maka Jabir mengatakan, dan laki-laki tersebut diberikan oleh Allah 9 anak laki-laki setelah dia amalkan apa yang baginda Nabi SAW perintahkan tadi. Nah, ini luar biasa.